kapan saja saya diundang dakwah ke Korea, siap, begitu kan. Batur, sedulur, sing Taiwan, sing Korea, sing masyarakat alhamdulillah pada kompak, pada guyup kan. Kangge nang masjid Ya, kita ngelor niki. benar-benar, alhamdulillah. Ngomong-ngomong masjid sudah berapa tahun Kang? Mulai saya berangkat 2005, berarti 18 tahun kan. Oh, Ada namanya relasi dakwah gitu. setiap liburan. Ketemu di sana itu. Alhamdulillah. bekerja di luar negeri merupakan sebuah solusi karena merupakan jembatan menuju kesuksesan. Yuk, simak kisah para pahlawan devisa berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Muhammad Fadl. Matur suwun sangat Kang. Matur suwun. Kang, ini saya penasaran yang kita udah lama berteman gitu. Iya. Penasaran harus Kang di Indonesia ini setelah kepulangan gitu. Bisa diceritakan kan awal mula kenapa pilihannya ini mesti rongsok seperti yang Boleh Kang. Jadi awal mulanya sih memang nggak kepikiran mengenai rongsok dengan. Jadi awalnya saya kerjasama dengan Haji Setiawan. Haji Setiawan itu teman yang di Korea itu ya? Teman yang di Korea yang punya istri orang Korea aslinya orang Solo tuh kan. Awalnya kita merintis usaha kain impor Korea kan. Kebetulan baru pulang jadi duitnya kan ada kan. Pengen tujuan apa terus kepengen dagang apa tuh uangnya ada gitu. Yang datanglah Haji Setiawan ke Cirebon ngajak usaha kain. Akhirnya karena saya juga pengen usaha, pengen dagang. Akhirnya oke Haji siap berapa yang dibutuhkan modalnya kan gitu. Akhirnya tercapailah kan ambil barang dari Korea Selatan. Sampai saat ini pun alhamdulillah masih ada 4,5 ton sih kan. Berarti main kalengan juga ya? Iya benar belajar kan. Impor dari Korea kan nggak boleh sedikit-sedikit. Iya. Satu kontainer. Ya 500 juta lebih pas. Ya lumayan. Luar biasa. Terus gimana ini bisanya tiba-tiba kan berjalan berapa kali. Pertama saya ambil ke Surabaya kan di pelabuhan Tanjung Perak. Berangkat naik kereta kan dulu tuh ke sana tuh. Karena pesen tiket dari Kertajatinya itu belum ada, jadi terpaksa naik kereta dari Cirebon. Sesampainya di Surabaya itu malam sekitar jam 1-an kan. Iya. Saya bingung, ini ngubungi siapa gitu. Ternyata masih ingat kan punya teman pada waktu di Korea tuh. Oh ada tuh temen yang di Surabaya gitu. Akhirnya saya kontak. Alhamdulillah ditemenin kan, nunggu pagi itu. Nah setelahnya pagi berangkat ke pelabuhan, ngajak temen juga dari Malang. Ke gudang dulu saya punya gudang di Malang kan Haji Setiawannya tuh kan. Gudang kain tersebut. Gudang kainnya itu dari Korea ke Tanjung Perak ke Malang. Malang mana kita ada orang pesan kita antar gitu. Oh berarti transitnya di Malang. Di Malang di situ. Perjalanan 3 kalian. 3 kalian. Lalu setelahnya hitung-hitungan mengenai kainnya, administrasi gitu ya. Administrasi juga masalah kain juga jenisnya tuh kan. Contohnya yang dipesan itu kain katun gitu kan. Nah datangnya itu tuil. Yang nggak mau yang pesan tadi gitu kan. Akhirnya taruhlah di gudang. Sementara sampean pembayarannya sudah cash lebih dahulu ya. Sudah cash dulu. Jadi tidak bisa di return. Nggak bisa. Akhirnya setelah itu sampean memutuskan untuk selesai usaha. Ini masih jalan kan? Masih jalan. Nah datang lagi dari Tanjung Perak itu ke Malang. Nah dipesan ke orang Jakarta langsung saya antar ke sana kan ke Jakarta. Nah di situ sudah dibongkar. Ternyata kurang cocok lagi kan. Akhirnya dibawa lagi, kumpul lagi di sini lagi. Cirebon. Nah di situ vakumnya dari situ, mulai awal vakumnya. Karena kalau barang-barang yang sesuai dengan permintaan sih sudah langsung pasti sampai atau sudah pasti diambil, dibeli ya sama sudah pasti itu kan. Kalau yang sesuai dengan pesanan. Kemudian misalnya ketemu dengan rongsok bagaimana? Nah ceritanya setelahnya kain dari Korea itu vakumnya satu permasalahan mengenai bea cukai kan. Kenaikan gitu ya. Hitung-hitungannya itu keuntungannya tidak seberapa, tapi bea cukainya kan tinggi kan. Nah di situ kita berhenti gitu. Setelahnya berhenti kan nganggur kan. Akhirnya kita silaturahmi ke teman-teman yang kerja di perusahaan kan. Ada perusahaan Korea, ada perusahaan Amerika gitu. Jalur silaturahmi ini perkenalan sampean waktu lagi dulu bekerja di Korea tentunya ya. Ada seperti kayak gitu. Ada juga kenalan di Korea, ada juga setelahnya pulang di Indonesia. Gitu. Nah, di situ ngobrol-ngobrol mengenai usaha kan. Contohnya saya sama Kang Haji ini kenal lama nih, udah akrab gitu. Saya curhat. Gimana nih Kang Haji? Saya ini nganggur terus nih, masalah kainan sudah vakum. Apa sih
yang sekiranya bisa kami kerjakan. Iya. Akhirnya itu kan jadi coba apa kalau memang bisa itu ada limbah coba dikelola, itu pun ceritanya Oh, awal-awalnya. langsung mencoba untuk belanja limbah pabrik. Iya, jadi yang namanya limbah kan jadi bahasanya bukan belanja kan. Jadi coba dikelola bisa enggak mengelolanya gitu kan. Ya lumayan lah ada lebihan buat anak-anak yang kerja itu kan. Yang penting jalan ada kegiatan dulu gitu sebenarnya. Berarti jalur awalnya Kang Muhammad ini saat sampai ke pabrik dikasih kepercayaan. Iya, dikelola. betul. Oh, awal mula jalur limbah seperti kayak gitu ya, Kang? Ya betul. Kalau ada lebihan kita lanjut. Ya. Kalau dirasa dicoba nggak ada lebihan mundur aja gitu ya, Kang. Tapi alhamdulillah banyak lebihnya dong. Ya, kalau banyak sih enggak kan. Iya. Alhamdulillah untuk anak-anak yang kerja bayar gitu kan. Artinya sampai saat ini anak-anak yang kerja nggak punya tunggakan atau kita nggak punya utang ke anak-anak yang kerja. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong sekitar berapa orang sih yang terlibat dalam usaha Yang kerja. Rongsok ini? Sebenarnya kalau kita langsung dari pabrik itu kan, ya Karang Taruna lumayan banyak kan. Tim dari desa juga kan ikut kan. Terus kayak satpam, rekan-rekan yang dekat juga. Jadi memang banyak. Tapi setelahnya dari perusahaan ditarik ke gudang saya, ke tempat saya itu. Dari situ kalau misalkan banyak, kita ya mempekerjakan 4 orang, kadang 6 orang, kadang 2 orang. Sistemnya borongan gitu ya, harian, Bulanan kan, harian lepas. bulanan. Wis luar biasa udah. Oh iya, udah CV kan usaha sampai Alhamdulillah. Kalau CV untuk Lokat Jaya ya kalau nggak salah ya. CV-nya Maju Jaya gitu kan. Oh, Maju Jaya. Kan diberi sama orang Korea tuh kan, Iya. main ke rumah tuh. Nama CV-nya katanya Korin Maju Jaya. Ya udah saya ikutin aja gitu. Masih dipakai sampai sekarang Ya masih alhamdulillah. untuk pengambilan plastik ataupun besi. Untuk dagang tuh memang di situ kita termasuk di perdagangan besar kan. Masuk perdagangan besar ya. Nah, saya tadi maafin yang ngorek-ngorek di belakang. Soalnya Pak. ya. Ini ada sejenis pesegan ya. Kalau bahasa Cirebon Pesegan. Iya, pesegan satu itu kan. pesegan, ada limbah ini roll apa ya? Roll plastik, ya. Buat plastik wrap gitu. Kemudian ada jenis besi, tali-tali besi. Simpe itu kan kata orang Jawa. Singpe ya. Nyambung-nyambung kayu. Iya, oh iya betul ya. Kalau bikin kuda-kuda tuh ya. Nah, ini dari satu pabrik atau dari berbagai macam pabrik kan? Dari ini beda kan. Kalau ini dari Surabaya, dari Enamel Surabaya nih kan. Oh. Jadi yang rejak-rejak itu masuk ke gudang gitu kan. Artinya memang di situ yang rejak itu dijual kiloan gitu kan. Oh. Nah, saya kalau ini beli kiloan kan di Surabayanya. Kemudian di sini sortir yang bagus. Di sini sortir terus seperti ini nih kan. Iya. Ini saya catin lagi gitu. Nah, yang ini ditambah-tambah lagi gitu. Intinya agar bisa dipakai gitu kan. Iya. Bisa memiliki nilai jual lebih gitu ya. Alhamdulillah gitu. Nah, kalau soal semacam kayak gini kayaknya sampean itu mayoritas besar mengambil dari pabrik di wilayah Majalengka. Betul. Betul. Ini dia dari sana. Dari Majalengka kan. Termasuk limbah plastik juga. Betul. Kertasnya juga. Iya, betul. Oh, berarti siap menampung berbagai macam limbah ya. Betul. CV Maju Jaya ini. Iya. Korin Maju Jaya. Korin Maju. Kang, kita tahu bersama ya, itu perjalanan sampean di Indonesia sudah sekitar 3 tahunan, 4 tahun kan? 4 tahun. Nah, boleh tidak menceritakan kisah ataupun pengalaman di Korea waktu dulu kerja di sana? Boleh. Nah, tahun berapa sampean pulang? 2005 terus Pulang ke Indonesia. 2008 saya pulang kan cuti kan. 40 hari. Oh, 40 hari. Nah, 2009 berangkat lagi kan. Dikasih cuti lagi 30 hari. Terus berangkat lagi kan sampai 2018 akhir kan. Kisah yang paling menyenangkan di Korea bagaimana? Jadi kalau kisah menyenangkan sih hampir nggak ada ya kan, karena memang di sana kan kerja kan. Iya. Cuma yang sampai saat ini teringat nggak bisa hilang itu kan. Di sana rekan-rekan itu nggak ada dari Sumatera, dari Jawa, dari NTB, Bima, itu kayak saudara semua di sana itu. Tidak Itu yang nggak bisa dihilangkan sampai saat ini kan. nasionalisme tinggi, tidak Betul. membedakan sara. Betul. Jadi seolah-olah kita di luar negeri itu memiliki kebersamaan Betul. ataupun merasa lagi merantau bareng nih. Gitu. Keluarga gitu kan, Keluarga. Ya. rasa-rasa keluarga walaupun baru kenal di sana. Tadi katanya nggak menyenangkan, masa ke luar negeri dengan gaji sekian nggak menyenangkan, Kang? Jadi maksudnya juga menyenangkan begini Kang. Memang kita di Indonesia kan rata-rata kerja kan artinya bebas.
nggak diburu-buru, waktunya pendek. Nah kalau di sana kan tahu sendiri kan, Iya. kerja 12 jam. Kalau hari Minggu, Sabtu Minggu tuh kan 24 jam kan. Oh, Sebenarnya ya. gimana mau enak kan gitu kan. Iya enaknya pas lima gajinya gitu. Dan harus di paspor pulang ke Indonesia. Nah kan itu kan udah ditunggu tuh kan. Kalau oh ini waktunya gajian ya telepon dah keluarga. Iya. Nah, dari sisi sosialnya sendiri Kang, Ya. sebenarnya tujuan awal mula sampean berangkat ke Korea hingga kepulangan lagi dari Korea tersebut sebenarnya apa sih Kang? Tujuan utama dari sampean sampai kok tiba-tiba harus ke Korea Ya. ke Arab aja ataupun ke negara lain gitu ya? Baik kan. Jadi ceritanya begini kan. Sebelum saya berangkat ke Korea, saya merantau dari Jawa sampai Sumatera kan. Kalau nggak salah pada waktu 2004 posisi saya itu waktu itu di Medan kan. Nah terus pada 2005 mau berangkat, posisi saya itu sedang ada di Natuna pada waktu tsunami itu kan. Oh iya. Lagi ada di Natuna, Kepulauan Riau itu kan. Nah setelahnya pulang merantau, orang tua itu cerita sama ibu-ibu tuh kan. Iya. Saya di dalam gitu. Nah, ceritanya ibu-ibu itu pada cerita rata-ratanya ke Arab Saudi, ke Taiwan kan. Kalau berangkat ke sana kan punya rumah kan. Oh iya. Ya lumayan cukup bagus lah gitu rumahnya gitu. Akhirnya ibu saya tuh ngomong kan sama teman-temannya tuh. Sayang katanya anak saya itu laki-laki katanya, kalau anak saya perempuan saya juga bisa bangun rumah. Ibu tuh begitu kan. Jadi saya tuh nangis di dalam tuh kan. Dengerin ibu begitu tuh. Akhirnya ya Allah semoga aja kita juga bisa gitu. Bisa bangun rumah lah, bisa bagian orang tua gitu kan. Maka cita-cita saya utamanya itu kan sebelum punya istri itu kan, saya tidak akan pulang sebelum ibu berangkat haji dan adik lulus sekolah, artinya kuliahnya lulus gitu. Gak bakalan pulang lah kita terus, jangan sampai seperti saya gitu, pengen sekolah tinggi ternyata keadaan nggak memungkinkan gitu kan. Itu ceritanya kan. Jadi memang tergugah dari situ kan. Motivasi utama adalah kepada orang tua ya. Itu sama adik-adik khususnya pengen menghajikan orang tua nih ya kayak dan nyekolahkan adik gitu. Dan nyekolahkan adik gitu ya. Dan untuk pencapaiannya sendiri sudah terlaksana itu semua. Alhamdulillah kan tanggal 3 kemarin baru berangkat. Oh bulan ini ya? Iya bulan ini. Dan Aji sudah 3 tahun wisuda kan S1. Alhamdulillah. Jadi selesai berarti gitu. Berarti niat awal mula dari berangkat ke luar negeri itu semuanya itu kan ya. Alhamdulillah ya. Memang ya kawan-kawan kalau doa di perjalanan keniatan kebaikan itu kita berusaha untuk mengejarnya, insya Allah jalan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Luar biasa ini. Nah saya lihat di lapak Akang yang di wilayah Beringin itu sekarang lagi off aja kan. Ya, kelihatannya Akang sendiri ini memilih, ini sebuah pilihan ya Kang ya, antara mengejar pencapaian dunia ataupun memilih untuk fokus kepada ibadah sosial lainnya gitu. Nah sekarang saya lihat pun ada pembangunan di masjid, renovasi gitu. Itu seperti apa, bisa dijelaskan Mas? Jadi semenjak Ramadan kemarin kan, 1 Ramadan, jadi kita memang anak-anak yang kerja juga terlalu panas cuacanya itu kan, jadi kasihan juga gitu. Jadi saya liburkan kan dari mulai Ramadan kemarin. Setelahnya saya meliburkan anak-anak, tutup sementara, ibu dapat undangan haji kan, panggilan haji ke sana. Akhirnya dari mulai Ramadan sampai ada tambahan juga ibu berangkat haji. Nah setelahnya ibu berangkat haji, masyarakat meminta saya untuk menjadi panitia pembangunan renovasi masjid. Jadi sampai saat ini belum kerja gitu kan, artinya belum jalan lagi gitu. Tapi masih tetap menerima kalau misalkan ada pabrik yang masih kan, alhamdulillah masih. Jadi kerja dalam artian di sini belum ke selling ataupun kepada ini pemilahan sampah gitu. Ada orang-orang ini. Jadi untuk pemilahan tuh kan. Jadi kalau misalkan datang itu siang atau pagi tuh kan. Nah nanti setelahnya kita bisa bantu-bantu masjid atau bantu-bantu masyarakat. Malam kan masih senggang waktu tuh kan. Saya kerjakan malam itu. Gitu, alhamdulillah. Jadi untuk beresin rongsok itu malam. Iya. Luar biasa kan semua. Alhamdulillah kan. Pembangunan masjidnya juga berjalan. Amin. Donatur juga dari kawan-kawan kita. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Jadi circle di Korea ini
banyak positifnya ya Kang ya. Betul, betul. Memberikan manfaatan Betul. gitu ya. Satu lagi pertanyaan dari saya Kang ya. Apa harapan sampean untuk cita-cita sampean sendiri ataupun untuk usaha rongsok yang Anda geluti ini, Kang? Jadi kalau cita-cita sih memang setinggi langit gitu ya Kang. Iya. Tapi apa daya memang kalau memberikannya seperti ini, artinya kita itu untuk mendapatkan hasil di Indonesia ini mungkin dari sampah gitu mungkin kan. Makanya ya kecil besarnya saya jalanin gitu kan. Iya. Ya kadang ada sampah plastik, kadang ada sampah simpe begini, Simpe apa itu? ini simpe nih. Dan ini kan bekas nikat-nikat, tong-tong tuh kan, kayak sama orang tani ini dipergunakan untuk lebih manfaat ya Kang. Kali kayu. Iya. Terus plastik begini kan nanti didaur ulang lagi nih kan, diproduksi plastik lagi. Nah kerjanya kita cuma lepasin ini aja nih kan. Lepasin kertasnya, iya. Gitu. Harapannya bagaimana? Ya, harapannya sih terutama memberi pekerjaan kepada keluarga yang nganggur gitu kan. Artinya kalau kita bilang iya, hitung-hitungannya sih kita kadang ya yang penting anak-anak kebayar gitu kan. Iya. Syukur lebih, kalau nggak lebih pun memang ya kita harus bisa mempekerjakan teman atau rekan yang nganggur gitu kan. Luar biasa insight dari Kang Tani ini. Intinya pengen memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada lingkungan sekitar khususnya Kalau itu kan mau doanya kan. Luar biasa ini. Oke kawan-kawan, itulah insight yang luar biasa dari saudara Muhammad Tani ini. Kedatangan dari Korea itu tahun 2018 akhir itu ya. Sementara saya sendiri pulang itu tahun 2014. Sempat ngobrol ya bahasanya. Hati-hati, ini dilema juga ya bagi kawan-kawan Purna TKI atau Purna PMI gitu ya. Setelah pulang dari sana mau ngapain gitu. Ya, setelah pulang dari sana bingung untuk usaha apa, dan saya menjalani, Kang Muhammad juga pasti menjalani. Betul. Dan kebanyakan kita juga menjalani. Yang pertama adalah hilangkan gengsi dulu. Ya. Menurut kami yang sudah pulang ataupun tinggal di Indonesia ini, pertama hilangkan gengsi. Kedua ya jalin silaturahim tadi ya, dari cerita Kang Muhammad tadi. Betul. Dari situ insya Allah jalan ada gitu ya Kang ya. Insya Allah. Ada hal yang ingin disampaikan, hal lain Kang? Mungkin Untuk closing statement. kurang lebihnya seperti itu kan. Tapi bukannya kita tuh nakut-nakutin teman-teman yang masih di sana gitu ya kan. Iya. Karena memang kita kan jadi juga ngalamin sendiri. Kalau uangnya masih banyak, kantongnya masih tebal tuh kan. Iya. Pengen gue tuh jalan-jalan, makan yang enak, nggak mikir nanti ke depan itu usaha apa tuh. Nggak kepikiran ke situ dulu kan. Manusiawi sekarang. Ya, jadi kepikiran usahanya, setelahnya tipis tuh kan dompetnya. Baru kepikiran, nah kok saya tuh nganggur terus gitu. Masa harus nganggur terus? Maka dari situ timbullah cari kerjaan atau cari dagangan apa tuh. Dari situ kan setelahnya sudah tipis dulu gitu. Maka buat rekan-rekan yang masih di sana masih ngumpulin modal, jangan sampai habis kalau bisa sih gitu kan. Beliin sawah gitu ya. Oh ya Bang, wilayah Gintung Lor, Gintung Tengah, Gintung Rajan ataupun wilayah Gintung ya pada umumnya gitu ya. Ini kan banyak sekali loh. Korea, Jepang ya. Iya, betul. Semangatnya tuh luar biasa ya. Betul. Oke, jadi kawan-kawan yang di sana tetap semangat cari uang gitu ya. Dan jangan lupa beli sawah. Karena kalau sawah ketika pulang gitu, misalkan kebutuhan mendadak, ya harganya nggak turun gitu ya. Iya. Dia mengikuti harga pasaran. Betul. 3 tahun lalu 100 juta dijual 3 tahun ini harganya naik, walaupun daya daripada barang itu nilainya meningkat, itu pasti harga sawahnya pun naik juga ya. Iya, betul. Itu yang paling membantu. Satu lagi, saya kelupaan. By the way, ini saya WA Kang Muhammad kan bersama Pak Mahfud. Oh iya. Iya gimana? Ya ini saya izin bertanya gitu ya. Boleh. Itu kenapa bisa sedekat itu gitu? Ada kisahnya melalui jalur Korea kah atau bagaimana? Iya betul Kang. Jadi ceritanya pada kala itu kan saya masih di Korea Selatan. Iya. Rekan-rekan
tenaga kerja Indonesia yang ada di Korea Selatan itu pengen mengadakan pengajian kalau setiap liburan gitu kan. Oh iya. Nah dari usulan masyarakat masyarakat Indonesia yang ada di Korea Selatan itu kan pengen ngundang Abah Ma'ruf Amin sebelum jadi wakil tuh kan. Oh, belum menduduki. Belum. Belum. Akhirnya saya mikir harus cari link kemana gitu. Saya nggak punya link. Cuma karena memang Allah sudah menentukan atau sudah mendaki dia itu datang ke sana itu kan. Ada gitu kan. Teman yang punya kontaknya itu. Akhirnya coba saya hubungi. Begitu saya hubungi, saya ceritakan, langsung merespon kan. Kapan saja, Abah Ma'rufnya bilangnya tekan. Kapan saja saya diundang dakwah ke Korea, siap. Begitu kan. Jadi kan senang gitu kan pada waktu itu. Alhamdulillah saya sampaikan ke teman-teman itu, insya Allah Abah siap ke sini gitu. Dan setelahnya di Korea tuh kan disambut dengan baik kan, pakai robanan di bandara tuh kan. Nah, sebelum Abah datang kan kita udah siapin hotel tuh kan buat istirahatnya Abah tuh kan. Siapin. Nah dari situ kan kita ngobrol panjang lebar sama Abah. Nah, ternyata Abah bilang begini kan, akhirnya ke saya, kamu dari mana? Kata Abah, saya dari Cirebon, Mbak. Nah kata Abah, dari Cirebon, bener dari Cirebon? Iya benar. Kalau kamu dari Cirebon, saya juga keturunan Cirebon, katanya begitu. Iya. Jadi kamu jangan menganggap orang lain ke saya ini orang tua kamu gitu. Nanti kalau kamu pulang ke Indonesia, mampirlah ke rumah, itu kan ceritanya. Itu begitu ceritanya. Jadi di Korea ini ternyata nggak melulu tentang kerja ya. Iya, ada namanya relasi, dakwah gitu. Setiap liburan ketemu di sana itu. Alhamdulillah. Saya juga baru tahu namanya Kak Non, Gusmus itu di Korea loh. Sering dong, betul. Jadi luar biasa ya bagi anak muda, kawan-kawan muda semua ya. Kalau mau ke luar negeri gitu, salah satu pilihannya adalah Korea Selatan ya. Betul. Selain cuannya banyak, relasinya pun mudah. Haji pun, masalah haji mudah banget gitu. 3 hari kita mau daftar haji, insya Allah berangkat nih. Langsung berangkat 3 hari, jangan lama-lama gitu. Tanpa menunggu lagi. Ya, di Korea begitu alhamdulillah. Jadi sambil kita mengelola limbah sampah nih kan, ada bos dari Jakarta itu memberi amanah kepada keluarga saya, kakak saya kan, buka PT untuk tenaga kerja ke Asia kan. Oh iya. Dan PT-nya juga nggak jauh kan dari sini, paling sekitar 300 meteran. Iya. Yang namanya PT-nya Wahana Berkatu kan, sebelah kanan jalan tuh. Iya. Masuk Kintung Lor gitu ya, ada pintu air. Betul. Masuk saja ke selatan. Nah di situ PT keluarga saya tuh Kang, yang jadi kepala cabangnya Kang Bado sendiri, kakak saya sendiri. Betul. Jadi barangkali rekan-rekan ada keluarga yang mau ke Asia, wilayah Asia, ya, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Brunei, Malaysia. Malaysia juga termasuk. Boleh kan tinggal bawa aja ke sini kan ke PT Wahana kan. Insya Allah. Siap. Oke, terima kasih Kang. Matur suwun sangat Kang. Mohon maaf lahir batin, baru ketemu lagi nih. Kang, niki masjid niki kan sumbangsi dari batur-batur lan sedulur saking Korea. Iya. Laras apa mboten niki Kang? Alhamdulillah bener Kang. Batur, sedulur, sing Taiwan, sing Korea, sing masyarakat alhamdulillah pada kompak, pada guyup kan. Kangge neng masjid Kintung Lor niki. Bener. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong masjid sudah berapa tahun Kang? Mulai saya berangkat 2005, berarti 18 tahun kan. Sudah waktunya renovasi memang. Iya. Jadi memang keguyuban dari masyarakat Kintung Lor ini luar biasa. Alhamdulillah Kang, absolut jempol Kang. Yang ada di luar negeri ya Kang ya. Insya Allah itu yang utama. Apa aja nih yang didapat dari teman-teman di luar sana Kang? Alhamdulillah pertama sebelum renovasi Kang, pagar yang luar dulu, pagar keliling itu pertama, alhamdulillah dari rekan-rekan Korea dibantu. Yang kedua pagar juga ini dari sana dibantu. Terus granit dari masyarakat kan, alhamdulillah Kang, senilai 41 juta. Ada yang 2 kardus, 1 kardus, alhamdulillah. Jadi kegiatan Kang Tani sendiri sekarang fokus di melayani masyarakat ya Kang? Untuk sementara karena limbah daur ulangnya lagi vakum, jadi bantu-bantu masyarakat kan. Luar biasa. Boleh kita masuk Kang? Boleh. Ayo. Silakan. Oh ini plafon yang dibicarakan tadi ya, yang udah selesai gitu ya? Alhamdulillah, ini dari hamba Allah. Semuanya yang plafon atas, yang dalam. Luar biasa, berarti sekarang sudah fokus kepada melayani masyarakat ya Kang? Iya, alhamdulillah Kang. Alhamdulillah.
Jadi tujuan wirausaha yang tadi dibicarakan untuk ibadah ini sebenarnya udah banyak terlaksana ya Kang ya. Amin, amin. Arah sana memang Alhamdulillah, tujuannya, ya, Kang, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Kang insight yang luar biasa dari Amin, doanya kan. Muhammad Fahrul ini gitu ya. Semoga kita terinspirasi dan kawan-kawan Purna TKI khususnya yang pulang dari Korea, Taiwan, Arab Saudi ataupun manapun gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat untuk Amin. masyarakat ya Kang ya. Amin. Alhamdulillah kan sangat bermanfaat yang alhamdulillah. Terima kasih Kang insight-nya. Sama-sama, Ya, ya. Kang Haji. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi